Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bareng tentang basic HTML. Jadi siapin cemilannya ya, dan mari kita mulai codingannya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat new folder, yaitu klik kanan, lalu new, kita pilih folder. Kita ganti namanya menjadi latihan 1, enter. Lalu kita pindahkan ke sini, kita klik lagi, kita klik kanan lagi, new, folder, ubah namanya menjadi latihan 1, enter. Jika sudah seperti ini, maka kita langsung saja beralih ke VS Code-nya, Visual Studio Code-nya. Kita klik, lalu kita masuk ke dalam file. Kita pilih Open Folder. Nah, kita pilih yang latihan 1 tadi. Klik Select Folder. Maka dia akan muncul seperti ini. Yes, I trust. Lalu, kita klik di sini, dan kita tambahkan file, yang namanya itu latihan HTML. Harus berakhir HTML, karena HTML ini merupakan formatnya. Lalu klik Enter. Nah, maka dia akan muncul seperti itu. Lalu kita klik di sini itu tanda seru atau shortcut-nya, tanda seru Enter. Shortcut-nya itu tanda seru itu memunculkan doctype-nya atau basic HTML-nya. Biar kita tidak susah-susah lagi untuk mengetik doctype-nya itu secara manual. Lalu, di sini ada yang namanya title. Title itu adalah nama yang kita pindah dulu ke klik kanan lalu open with live server. Maka dia akan otomatis beralih ke browsernya. Nah, di sini kan ada namanya dokumen. Itu di judul tab atasnya kan? Nah, di sini kita ingin merubahnya menjadi latihan 1. Lalu kita kontrol save di keyboard untuk menyimpannya. Lalu di bawahnya itu kita enter. Setelah enter, kita klik yang namanya H1. H1 enter. H1 itu artinya heading. Heading 1, heading 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Semakin angkanya tinggi, maka akan semakin kecil pula hurufnya atau kalimatnya, namun dia akan tetap tebal. Contohnya itu seperti ini. Halaman pertama. Kontrol save. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Tapi, jika kita coba ke H, kan ada di H1, H2, H3, H4, H5, sampai H6. H2 halaman kedua. Kontrol save. Nah, ke sebelah. Nah, mengecil dia kan? Seperti itu juga sampai ke H kecil. Namun dia tetap tebal. Seperti itu. Lalu, jika kita ingin memunculkan emoji. Emoji di dekat sebelah sini. Maaf, kita kontrol save dulu. Maka akan otomatis hilang. Kita ingin memunculkan emoji di sebelah sini. Itu caranya adalah ada ini kodenya di Google. Kita boleh lihat aja di Google. Hearts. Hearts itu artinya hati, dan di sini saya memilih emoticon love. Nah, muncul dia seperti ini. Lalu, yang kedua,
itu kita ingin bikin P. P itu sama dengan paragraf. Paragraf itu eh seperti kalimat yang berada atau isi konten yang berbentuk teks dalam jumlah banyak. Nah, itu arti dari paragraf P yang di sini. Itu tuh yaitu isi kontennya yang dalam jumlah banyak gitu. Misal kita ingin tulis di sini, em, jika ingin menjadi sukses, maka harus selalu berusaha. Contohnya, berusaha. Kita kontrol S. Pindah lagi ke sebelah. Nah, dia jadilah seperti ini. Dan semakin panjang, maka jika ingin lebih panjang, boleh diklik lebih panjang lagi gitu. Lalu di sini ada contoh lain itu seperti misal ada yang namanya BR. Apa itu BR? BR itu adalah em, break, break atau pemisah teks or enter text gitu. BR itu tidak menggunakan penutup karena tidak memerlukan konten di dalamnya. Seperti jika P kan itu dia ada penutupnya di sini. Nah, jika BR dia nggak ada penutup karena dia tidak memerlukan konten di dalamnya ini. Tidak ada kata-kata di dalamnya ini. Seperti ini. Ini kan tadi sudah BR, lalu enter. Kita klik lagi P, lalu enter lagi. Terus kita tulis sebuah kalimat atau paragraf apa saja. Misal, hmm, apapun yang contohnya seperti ini. Lalu Ctrl Save. Nah, maka dia akan berjarak. Akan ada jarak di antara paragraf pertama dan paragraf keduanya. Namun, jika kita tidak menggunakan BR atau BR-nya kita delete, lalu Ctrl Save, maka akan rapat. Nah, jadi seperti itu penggunaan BR-nya tadi. Kemudian, di sini kita ingin memunculkan HR. HR itu sama seperti BR, juga tidak ada penutupnya. Akan tetapi HR ini bisa ditambahkan warna, bisa ditambahkan warna-warna atau ditambahkan seperti ini contohnya. HR lalu stylenya itu border, kita pilih ukurannya itu 10 px atau pixel, lalu ada yang namanya itu solid. Solid itu artinya tuh garisnya itu penuh. Lalu ada lagi yang namanya dashead. Kalau dashead itu putus-putus. Nah, kalau double itu dia menjadi double. Solid terus color. Colornya misal ini. Jika ingin mengubah kita tinggal klik aja sesuai dengan keinginan kita. Misal Aca ingin milih warna ini. Ctrl S. Nah, muncul dia seperti ini, muncul dia garis seperti ini. Dan jika ingin, tadi kan solid ada beberapa macam ya, bukan hanya solid. Jika kita ingin mengubah dia menjadi daset. Oke, Ctrl S. Nah, putus-putus. Jadi begitu. Itu penggunaannya. Selanjutnya, kita ingin meletakkan gambar.
img. Namun sebelumnya kita ke file dulu. Kita ambil gambar yang sudah kita download atau yang dari Pinterest boleh juga. Namun karena Salsa udah ada gambarnya, jadi tinggal dimasukkan aja. Contohnya ini. Kita kontrol C atau kita copy. Copy, oke. Kembali ke VSCode. Lalu di sini kita paste Ctrl V. Ya, paste. Nah, muncul fotonya. Setelah itu kembali ke image tadi. Setelah img itu search. Setelah search, kita tinggal klik aja image. Oh, kita masukkan dulu image-nya ke latihan 1. Move. Nah, setelah itu baru dia akan muncul image. Nah, setelah itu kita gunakan ALT. ALT itu alternatif. Tadi gambarnya gambar bunga. Habis itu kita kontrol save. Bisa dilihat di sini. Gambar bunganya sangat besar kan? Nah, kita kecilin. Cara ngecilkannya itu ada namanya wide. Wide itu artinya lebar. Lebarnya kita gunain 100 aja. Setelah itu ada yang namanya height. Height itu tinggi, 100 juga. Habis itu baru kontrol S. Nah, jadilah seperti itu, lebih enak dilihat. Lalu, yang ALT tadi, jika image-nya ini bermasalah, setelah kita bagikan link ini ke orang lain atau fotonya itu nggak muncul, kita push, maka dia akan otomatis memberitahu bahwa itu adalah gambar bunga. Makanya kita gunain alternatif. Seperti itu. Selanjutnya, kita ingin membuat link yang mana herb atau namanya itu herb. Herb itu untuk memunculkan link. Lalu ada juga yang namanya itu relatif link. Nah, relatif link itu adalah sebenarnya itu masih milik kita sendiri atau ya seperti ini. Ada yang namanya itu control slice. Control slice. Nah, control slice ini jika kita ingin memberi komenan. Misal ingin komen, control S, dia nggak akan muncul di codingan kita. Dia akan tetap berada di dalam sini jika ada orang lain yang ingin memberikan komentar seperti itu. Lalu kita ingin bikin a herb tadi yang untuk memunculkan link. Kita bikin dulu di sini file baru latihan 1 HTML, enter. Nah, lalu di sini kita klik move. Kita klik. Setelah itu kita masukkan di sini latihan 1. Latihan 1 HTML. Lalu kita tutup kurung, enter. Kita kasih spasi BR atau enternya. Lalu di sini kita ketik latihan
satu latihan satu aja. Habis itu Ctrl S. Nah, muncul di bawahnya itu seperti ini. Lalu kita klik, maka dia akan otomatis berpindah ke link yang sebelah, link yang satunya. Jadi untuk selanjutnya kita ngecodingnya di link yang tadi udah kita bikin, itu di latihan 1. Sama seperti sebelumnya, untuk awalannya kita kasih tanda seru, enter. Title-nya kita ubah menjadi latihan latihan 2. Latihan 2, lalu enter. Setelah itu, kita di sini ingin bikin yang namanya itu, oh iya tadi kan udah title-nya udah kita ubah. Oh di sini kita ingin bikin format tag. Format tag itu H1 dulu. Untuk bikin tulisan besarnya itu format tag. Lalu Ctrl Save. Enter. Paragrafnya. Paragrafnya itu jenis format tag. Oke, enter lagi. Lalu ada yang namanya UL. UL itu UL itu sama dengan unordered list. Unordered list. Lalu di enter. Lisannya itu kita klik, lalu tulis di sini ada yang namanya strong. 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 Strong itu artinya bisa kita lihat di sini. Ctrl save. Ctrl save. Terus, nah, kita refresh. Nah, bisa dilihat kan? Ini tulisannya tebal. Berarti artinya strong adalah menebalkan teks. Di sini kita ubah menebalkan teks. Lalu yang kedua itu ada yang namanya underline text. Atau simbolnya itu U. Enter. Underline text. Di sini underline text itu artinya garis bawah. Lalu ada yang namanya itu M. LI LI lalu M lalu M precise. Dan di sini artinya adalah tulisan miring. Lalu ada lagi yang namanya itu del. Del itu menandai teks. Menandai teks. Setelah itu jangan lupa untuk Ctrl S. Kita lihat hasilnya di sebelah. Nah, seperti ini. Lalu kita ingin memunculkan link lagi untuk pindah ke halaman yang selanjutnya. Kita tambahkan lagi new file. Terus latihan 2 HTML. Enter. Nah, setelah itu baru kita bisa bikin di sini. Kurung her. Maaf, salah. Tidak di sini posisinya. Posisinya itu di bawah yang UL tadi. Lalu kurung her. Setelah itu kita klik di sini latihan. Nah, ada udah muncul, klik latihan 2.
Nah, setelah itu kita tutup kurung di sini, baru kita tulis di sini pindah ke latihan 2. Setelah itu jangan lupa untuk di Ctrl S. Nah, seperti ini kita klik, muncul lagi dia di halaman yang ketiga. Kita kembali ke halaman yang ketiga. Sama seperti tadi, tanda seru enter. Nah, di sini kita ubah dulu title-nya menjadi latihan 2. Oke. Enter. Di sini kita ingin belajar tentang under list tapi yang seperti ini. H1 enter or unordered list ordered list lalu enter. Kita menggunakan UL atau unordered list, lalu di sini ada yang namanya type. Dia ada beberapa type tipe, berarti type sama dengan type-nya ini di sini circle. Lalu setelah type itu kita li tulisannya misal mangga. Lalu di sini lisannya pisang, lisannya maaf, pisang, lisannya nangka. Kita Ctrl S, refresh. Nah, muncul dia seperti ini. Ada tanda bulat-bulatnya. Itu namanya type-nya type circle. Lalu kita bikin lagi yang kedua itu masih H1. Lalu thread list enter. OL type-nya kita gunain yang huruf Romawi. Enter. Lalu listnya ini kita tutup kurung dulu. Nah, habis itu baru di sini kita enter. Setelah itu lisannya di sini misalnya jeruk. Lalu di sini lisannya melon. Lalu di sini lisannya pisang. Oke. Setelah itu kita Ctrl S. Nah, seperti ini jadinya. Lalu yang ketiga kita ingin bikin yang enter H1 yang definition list. Definition list.
definition list, lalu enter itu DL, maaf, DL enter, lalu di sini kita tulis DT, enter. DT itu yang versi istilahnya itu versi huruf yang besarnya, maksudnya itu singkatannya, atau de deter determinant term, definition term kalau nggak salah gitu. Pokoknya dia huruf besarnya atau singkatannya. HT, contohnya itu HTML. Nah, terus DD itu artinya definition description. Itu artinya hyper text markup language. Lalu yang kedua itu DT-nya ada yang namanya CSS. DD-nya itu cascading style sheets. Nah, ada juga yang namanya itu JS atau DD-nya itu Java 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 script. Nah, seperti itu. Lalu kontrol save. Jadilah dia seperti ini untuk bikin yang perlisan. Setelah itu kita akan belajar cara memasukkan link, tetapi itu tuh link YouTube. Nah, jadi H1 lagi untuk bikin huruf besarnya. H1, lalu di sini tulis link, lalu di sini enter, a herb lagi, a herb. Sini kita masukkan link YouTube-nya. Link YouTube-nya itu terserah kita mau memilih YouTube yang mana. Contohnya itu seperti ini. Kita copy, kembali ke sini, lalu Ctrl V. Setelah Ctrl V, kita klik di sini target. Targetnya itu blank, terus ada yang namanya itu title. Titlenya kita klik kunci kebahagiaan. Lalu tutup kurung. Setelah itu kita klik di sini lagi kunci kebahagiaan. Lalu Ctrl S. Kembali ke sini. Nah, muncul. Kita tinggal klik. Muncullah dia langsung ke YouTube-nya. Seperti itu.
Lalu di sini saya ingin ngajarin tentang nih meletakkan foto atau icon kecil di sini di dekat tab atasnya. Caranya itu seperti ini. Kita tinggal bikin di sini kurung link rel lalu klik shortcut icon terus klik lagi di sini have setelah itu sama dengan lalu kita pilih gambar mana yang mau kita masukkan. Karena tadi udah ada yang ini, jadi kita ambil gambar yang itu saja, image, lalu type-nya. Setelah itu kita klik di sini image, lalu garis miring, X, icon. Ini biasanya ada di Google untuk kode-kodenya. Lalu Ctrl S. Setelah itu, nah muncul fotonya di sini. Seperti itu. Jadi inilah basic-basic HTML. Dan ini codingannya ada 1, 2, dan 3. Baik, semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik itu kata maupun caranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.